wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala BPSDM Jawa Barat atau yang mewakili, yang terhormat Kepala BKPSDM Kabupaten atau Kota, yang terhormat Kepala Bidang Pengembangan Manajerial BPSDM Jawa Barat, yang terhormat para panitia penyelenggara baik dari provinsi maupun kabupaten, yang terhormat para peserta pelatihan Latsar CPNS Jawa Barat dan peserta MO3 lomba tahun 2025. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan siraman rohani pada pagi hari ini dengan tema bersyukur dalam melayani, kunci keberkahan dalam karir. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan petugas pada pagi hari ini. Kami dari P3K Kabupaten Bekasi Angkatan 6. Saya Anggraini sebagai MC dengan NDH 15. Bapak Ucu Rahmatullah sebagai pembaca qori dengan NDH 38, kemudian Ibu Siti Mahruro sebagai pembaca sari tilawah dengan NDH 36, Bapak Muhammad Rasis Najwan sebagai ketua angkatan 6 dengan NDH 25, Ibu Sefti Nurpadilah Ate sebagai moderator dengan NDH 04, Ibu Nur Ajijah sebagai pemateri dengan NDH 20, Bapak Nanda Sutisna sebagai pembaca doa dengan NDH 33, dan Ibu Pipih Irvianti Harnum sebagai operator dengan NDH 34. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara siraman rohani pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Angkatan 6. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, doa. Dan yang keenam adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk memulai atau untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Hadin ya wali kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih kami ucapkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati manusia laksana tanah tandus di padang gersang, namun akan tumbuh subur jika diberi pupuk dan selalu disirami air. Untuk menyirami dan memupuk rasa iman dan takwa kita kepada Allah, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bapak Ucu Rahmatullah dengan sari tilawah Ibu Siti Mahrurah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم inna azabil lasadid. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengarlah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala, bagi yang membaca khususnya dan bagi kita semua umumnya yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rasis Najwan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rasis Tajuan, NDH 25, sebagai perwakilan dari Angkatan 6 peserta orientasi PPPK dari Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit sambutan dan membuka acara pagi ini, membuka acara siraman rohani ini. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Kepala BKPSDM Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati para panitia penyelenggara dari BPSDM Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati para panitia penyelenggara dari BKPSDM Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati para peserta latsar dan orientasi PPK dari wilayah di Provinsi Jawa Barat, yang saya banggakan seluruh rekan-rekan peserta dan terkhusus Angkatan 6 Kabupaten Bekasi, serta hadirin sekalian para peserta siraman rohani yang luar biasa. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah dan penuh semangat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di acara siraman rohani dengan pembahasan bersyukur dalam melayani, kunci keberkahan dalam karir. Pagi ini adalah pagi yang syahdu, bertemu dalam ruang rindu dengan nuansa online terpadu, sharing dan berbagi pengetahuan serta wawasan agar kita dapat memaksimalkan potensi dalam berkembang dan membuka pikiran. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nur Azizah yang dengan luar biasa meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta pengalaman bersama kita. Kehadiran Ibu Nur Azizah ada kehormatan bagi kami, terkhususnya sebagai petugasnya.
Kepada seluruh peserta, saya berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Silakan bertanya apabila ada yang belum dipahami, berdiskusi, serta mengambil pembelajaran sebanyak mungkin selama berjalannya sesi siraman rohani pagi ini. Dan semoga kegiatan hari ini menambah semangat serta energi dalam menjalani hari yang indah ini. Terima kasih. Saya sampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kami dalam kegiatan siraman rohani hari ini. Mari bersama-sama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pagi ini berjalan lancar. Selamat mengikuti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Najwan atas kata-katanya yang sangat puitis sekali. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mari sama-sama kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Azizah dengan dipandu oleh Ibu Sefti Nur Fadilah AT sebagai moderator. Pada Ibu Sefti Nur Fadilah AT dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Rasis atas sambutannya dan kepada Ibu Anggraini selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom dalam acara siraman rohani pagi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sefti Nur Fadilah, P3K Kabupaten Bekasi Angkatan 6, NDH 4, selaku moderator yang akan memandu siraman rohani pagi ini dengan tema bersyukur dalam melayani kunci keberkahan dalam karir selama beberapa menit ke depan. Adapun susunan acara pada kegiatan ini, yang pertama sesi penyampaian materi oleh narasumber, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara yang pertama, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita yang luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Ibu Nur Azizah, P3K Kabupaten Bekasi, Angkatan 6, NDH 20. Kepada Ibu Nur Azizah, waktu dan layar Zoom kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Sefti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Kepala KPSDM Kabupaten Bekasi, yang terhormat Kepala Bidang Pengembangan Kompetisi Manajerial BPSDM Provinsi Jawa Barat, yang terhormat para panitia penyelenggara dari BKPSDM Kabupaten Bekasi, dan yang saya banggakan rekan-rekan peserta MOOC P3K dan Latsar CPNS. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi, karena berkat rahmatnya kita diberi nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam kegiatan siraman rohani pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ilan nur,
Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan materi siraman rohani dengan tema bersyukur dalam melayani, kunci keberkahan dalam karir. Bapak Ibu, sudahkah kita bersyukur? Apakah kalimat yang terucap dari lisan kita ketika kita membuka mata pada pagi hari ini? Atau jangan-jangan selama ini kita malah mengingkari nikmat yang telah Allah berikan. Untuk itu, marilah sama-sama kita mengkaji definisi syukur. Secara bahasa, kata syukur berasal dari bahasa Arab yaitu asyukr, yang berarti berterima kasih atau menghargai. Dalam konteks Islam, syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, baik nikmat lahiriah seperti kesehatan, harta, maupun nikmat batiniah seperti iman, ketenangan, dan hidayah. Syukur adalah salah satu konsep mendasar dalam ajaran Islam, berkaitan dengan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Syukur tidak hanya berupa ungkapan lisan, tapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Berikut ada dua sumber syukur yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Sumber yang pertama berasal dari Al-Quran, yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku benar-benar sangat keras. Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan bahwa syukur adalah kunci untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Allah memberikan janji bahwa siapa saja yang bersyukur, nikmat yang dimilikinya akan bertambah. Sebaliknya, jika seseorang tidak bersyukur atau mengingkari nikmatnya, maka akan ada hukuman dari Allah. Nauzubillahiminzalik. Sumber yang kedua yaitu dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, "Wa man la yashkurin nas wa la yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa syukur tidak hanya diwujudkan kepada Allah, tetapi juga harus tercermin dalam hubungan antar sesama manusia, menghargai dan berterima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada kita adalah bagian dari syukur kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, syukur memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam dan banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umat manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dan mengingatkan bahwa syukur tersebut akan membawa manfaat besar bagi mereka yang melakukannya. Syukur tidak hanya merupakan bentuk ketaatan pada Allah, tetapi juga memiliki banyak manfaat, baik dari segi spiritual maupun kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak Ibu, berikut adalah beberapa manfaat syukur. Yang pertama, meningkatkan nikmat. Sebagaimana yang tadi di awal tercantum dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, bahwa bersyukur menyebabkan nikmat yang kita miliki bertambah. Nikmat ini tidak hanya selalu berupa harta, kekayaan, tapi juga berupa iman, Islam, sehat, kebahagiaan, ketenangan hati, dan keberkahan hidup. Manfaat yang kedua yaitu membuat hati lebih tenang dan bahagia.
Orang yang bersyukur cenderung memiliki hati yang lebih lapang dan bahagia. Bukan begitu, Bapak Ibu? Mereka tidak merasa mudah atau iri dengki terhadap orang lain karena mereka fokus pada nikmat yang telah Allah berikan, bukan pada apa yang belum dimiliki. Hal ini membawa kedamaian dalam hidup dan menjauhkan dari penyakit hati seperti iri dan kesombongan. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Syukur adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan bersyukur, seorang hamba mengakui kekuasaan Allah dan ketergantungannya kepadanya. Hal ini akan memperkuat hubungan antara hamba dan Tuhannya. Manfaat yang keempat yaitu menghindarkan dari azab Allah. Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah dibacakan, berdasarkan Quran Surat Ibrahim ayat 7, orang yang tidak bersyukur akan mendapatkan azab Allah yang sangat pedih. Tentu kita tidak mau kan Bapak Ibu mendapatkan azab tersebut. Dengan bersyukur, kita menjaga diri dari murka Allah dan mendapatkan perlindungan serta ridhonya. Selanjutnya, apa sih konsep bersyukur dalam melayani menurut Islam? Bagaimana tugas kita sebagai ASN, di mana peran kita adalah sebagai pelayan publik atau pelayan masyarakat. Dalam Islam disebutkan bahwa konsep bersyukur dalam melayani adalah menjadikan ibadah melayani sebagai wujud nyata rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan ucapan alhamdulillah, tetapi juga melalui tindakan nyata yang berkualitas sesuai dengan perintahnya. Bagaimana sikap bersyukur dan melayani berdampak pada karir? Bapak Ibu, sikap melayani dalam Islam dapat berdampak positif pada karir kita. Kenapa? Karena merupakan bentuk ibadah yang dapat meningkatkan kinerja, kepercayaan, dan keberkahan. Melayani dengan ikhlas, bertanggung jawab, dan profesional akan membawa keridhaan Allah, sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja, menciptakan budaya positif kerja, dan akhirnya mendatangkan hasil yang baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, gimana sih menerapkan rasa syukur dalam lingkungan pekerjaan? Bapak Ibu, untuk menerapkan rasa syukur di lingkungan pekerjaan kita, bisa menerapkan beberapa tips yang saya akan paparkan. Ada 6 tips, nanti bisa diimplementasikan. Yang pertama, ucapkan terima kasih secara teratur kepada rekan kerja atas bantuan atau pekerjaan mereka. Sekecil apapun itu, ucapkanlah terima kasih ketika kita datang ke tempat kerja, ketika kita diberikan pertolongan. Jangan lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih, karena dengan ucapan sederhana tersebut dapat menghasilkan efek yang luar biasa. Yang kedua tipsnya itu fokus pada pembelajaran dan tantangan. Seperti rekan-rekan nih, ketika diberikan amanah untuk melaksanakan BIMTEK, jangan merasa takut tidak bisa, takut tugas-tugasnya yang menyulitkan kita. Janganlah melihat seperti itu. Alih-alih fokus pada hasil yang tidak diharapkan, cobalah melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga, rayakan proses pencapaian. Hargai usaha yang telah kita lakukan ya Bapak Ibu, bukan hanya hasilnya. Merayakan perjalanan contohnya nih, atau sekedar kita makan siang bersama dengan rekan-rekan kerja kita. Kita rayakan prosesnya dan pencapaiannya, karena hal tersebut dapat meningkatkan rasa syukur kita. Yang keempat, gunakan kesempatan kecil untuk bersyukur. Misal ketika kita lagi punya waktu luang, usahakan ada 3 hal positif yang kita syukuri.
Contoh hari ini hal positif yang saya lakukan apa ya? Tidak usah banyak-banyak, cukup 3 saja. Karena ketika kita memikirkan atau merenung hal-hal positif yang kita miliki, tentu akan meningkatkan nikmat syukur kita. Yang kelima, tunjukkan apresiasi dan tulus. Maksudnya apa nih? Jadi saat kita memberikan pujian kepada teman kita, ucapkan secara spesifik. Contoh, saat kita ditraktir sama teman nih ketika makan siang, terima kasih ya Ibu bla 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 telah mentraktir saya. Semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah, mendapatkan keberkahan. Jadi, tunjukkan apresiasi yang spesifik, yaitu bisa dengan doa. Kenapa? Karena doa yang baik akan kembali kepada kita. Seperti itu. Selanjutnya, yang keenam. Nah, yang keenam ini adalah hindari perbandingan dan iri hati. Bapak Ibu, tentu di lingkungan pekerjaan kita tidak bisa munah terhadap senggol-senggolan, terhadap iri hati, terhadap perbandingan. Bagaimana caranya menyikapi hal tersebut? Yaitu berawal dari diri kita sendiri, dari niat kita. Niat kita bekerja itu untuk apa? Untuk beribadah, yaitu untuk meningkatkan syukur. Ya udah, jangan merasa iri terhadap kesuksesan rekan kerja. Sadari bahwa setiap orang memiliki porsi rezeki dan kesuksesan masing-masing. Kita fokus aja pada hal-hal baik yang kita miliki, sehingga kita merasa cukup dan bersyukur dengan rezeki yang telah Allah berikan. Bapak Ibu, syukur dan keberkahan dalam karir saling terkait erat. Rasa syukur meningkatkan kepuasan, motivasi, dan hubungan profesional yang pada gilirannya membuka jalan bagi keberkahan dalam bentuk peningkatan karir kita. Sudahlah kita berada di ujung penyampaian materi saya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari materi ini adalah pentingnya bersyukur dalam melayani, menunjukkan rasa syukur sejati yang tidak hanya berbentuk kata-kata, tetapi juga tindakan nyata menggunakan harta, tenaga, dan karunia untuk membantu sesama. Bapak Ibu, ada quotes hari ini. Bisa nanti Bapak Ibu jadikan status. Quotes hari ini adalah selalu bersyukur atas apa yang kamu dapatkan dalam hidup sampai kamu lupa caranya mengeluh. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun sikap. Sesungguhnya yang salah datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Izinkan saya berpantun ria. Katanya nggak cakep kalau orang Bekasi tidak berpantun. Hari Senin ke Kota Tua. Naik kuda, Cakep. bawa pepaya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan mendengar saya. Unzur maqola wala tanzur maqola. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada moderator Bu Sefti. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Aziza atas pemaparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu, kami akan menampung maksimal 2 penanya. Dan jika waktu tidak memungkinkan atau tidak cukup, maka mohon maaf kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami akan berikan kesempatan hanya kepada 1 penanya. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Oke. Penanya dari P3K Kabupaten Bekasi,
Angkatan 4 NDH 11 kepada Pri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, yang pertama saya mau bertanya, banyak orang nih Bu, menganggap sebuah keberkahan karir itu diukur dari jabatan dan berapa penghasilannya. Bagaimana sih pandangan kata bersyukur dapat mengubah paradigma tersebut gitu loh Bu. Terus satu lagi, apa ya Bu indikatornya seseorang benar-benar bersyukur dalam pekerjaan, bukan hanya sekedar kata alhamdulillah gitu loh Bu. Gitu aja Ibu pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ibu Nur Azizah dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Terima kasih kepada Ibu Reza atas pertanyaannya. Di sini saya menangkap dua pertanyaan ya Bu. Yang pertama, paradigma syukur, pandangan syukur, kenapa? Karena sekarang ini keberkahan itu tidak hanya diukur dari jabatan ya, tidak hanya diukur dari gaji. Bagaimana pandangannya? Izinkan saya menjawab. Jadi pandangan bersyukur itu adalah wujudnya terdapat tiga ya Bu. Syukur secara batin, ya, syukur secara lahir, dan juga syukur secara anggota badan. Maksudnya itu menerapkan. Nah, dari tiga syukur ini, satu yang tidak bisa kita laksanakan, maka tidak bisa dibilang kita ini bersyukur. Karena tidak hanya sekedar ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi, kalau kita masih melihat keberkahan itu diukur dari gaji kita, dari penghasilan yang kita dapat, itu sangat sia-sia. Kenapa? Karena kita hanya memikirkan dunia. Sedangkan jauh dari itu, kita harus memiliki bekal di akhirat. Ya, jadi yang saya tekankan di sini, ubah mindset kita. Jadi, jangan memprioritaskan dunia di atas segala-galanya. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Dan yang kedua, pertanyaannya itu indikator apa sih yang disebut dalam syukur ini? Jadi dalam syukur ini terdapat beberapa indikator, ya Ibu. Salah satunya ketika kita bersyukur, niatkan dalam hati. Jadi salah satu indikatornya itu adalah niat. Memang betul, syukur itu tidak hanya diucapkan secara lisan. Alhamdulillah, ketika kita mendapatkan pekerjaan, misalkan sekarang kita sudah ASN nih, pernahkah kita bersyukur terhadap pencapaian kita saat ini? Pasti ya, Bapak Ibu. Kita flashback lagi, kemarin saat kita menjadi honorer, kemarin saat kita susah, saat kita masih dipandang sebelah mata, saat kita masih kerja keras yang terlalu berat, ya, masih belum diperhatikan kesejahteraannya. Nah, ketika kita menjadi ASN, harusnya itu menjadi alasan buat kita selalu bersyukur. Jadi intinya, niatkan dalam hati bahwa kita ini ingin mencapai keberkahan dan meningkatkan keimanan kita dengan cara bersyukur. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu Reza. Saya kembalikan kepada Miss Evi sebagai moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya kepada Ibu Nur Azizah. Mungkin satu penanya lagi ya Ibu, boleh kepada P3K Kabupaten Bekasi, Angkatan 2 NDH 26 kepada Ibu Siti Tiasi, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman semuanya. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang bertugas hari ini. Materinya sangat luar biasa. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan yang sering kita temui setiap hari ya. Baik itu di lingkungan tempat kita bekerja maupun di lingkungan masyarakat. Di sini pertanyaan saya, eh, kadang kalau misalnya kita sedang ditugaskan nih oleh atasan kita atau kita dipercaya di masyarakat gitu untuk melakukan satu tugas tanggung jawab yang dipercaya, kemudian ada rekan kerja kita nih yang tiba-tiba nyeletuk bilang, oh iya misalkan Bu Siti Maria Sima kan udah PNS itu ini. Kalau saya mah apa gitu kan. Padahal orang yang berbicara itu dia juga sama, bahkan meskipun dia istilahnya tidak sama seperti kita PNS, bukan PNS gitu ya, tapi dia juga lebih rizkinya atau segalanya juga ada mungkin dari kapasitas yang berbeda. Nah, bagaimana sih cara menghadapi orang seperti itu? Kadang kan kita merasa kok kayaknya setiap kali apapun selalu gitu membandingkan dirinya tuh dengan orang lain yang membuat kita kadang berperasaan gitu ya. Padahal kan bukan keinginan kita gitu untuk dipercaya di lingkungan masyarakat tersebut ketika ada acara ataupun oleh atasan kita di sekolah gitu. Nah, mohon petunjuknya dari teman-teman. Semoga ini juga pernah dialami dan kita juga bisa mendapatkan solusinya di sini untuk menyikapinya di tempat kerja kita ataupun di masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Mariasi. Kepada Ibu Nur Aziza, silahkan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya Ibu Siti Mariasi. Sudah hal yang biasa ya, Bapak Ibu, senggol-senggolan dalam lingkungan pekerjaan, iri hati, dibanding-bandingkan. Nah, dalam kasus yang Ibu Siti paparkan, ketika kita ditugaskan, ada aja teman yang celetukan-celetukan teman, dia mah lebih eh, power dibanding saya, dia mah PNS, saya mah apa gitu. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Kalau di sini saya boleh memberikan saran, yang pertama, komunikasi. Satu, komunikasi. Kita pastikan apakah celetukan itu adalah candaan atau memang sindiran. Ya, kita komunikasikan dengan rekan kita itu. Atau jangan-jangan kita tersebut jarang komunikasi, jarang dar atau jarang bersama seperti itu. Yang kedua, pastikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita menjadi yang terbaik. Karena di sini tugas kita sebagai ASN itu adalah pelaksana kebijakan publik ya, pelayan publik ya. Walaupun kita diutus oleh pimpinan melaksanakan tugas dan ada teman yang merasa tidak suka, menurut saya cukup diabaikan saja. Kita tidak bisa membatasi pikiran orang, ucapan orang lain, tindakan orang lain itu di luar dari sikap kita, dari kemampuan kita. Fokus kita itu hanya kepada diri sendiri dan publik. Dalam hal ini berarti masyarakat ya, karena kita berada di dinas pendidikan, berarti kita kepada anak murid dan kepada pimpinan kita. Jadi kepada Ibu Siti, jangan sakit hati ya Ibu ya dengan perkataan seperti itu. Kalau saya nih, kalau di lingkungan pekerjaan misalkan ada celetukan, ya dia lagi, misalkan, ya dia mah biasa udah suruh dia aja, dia bisa. Kalau saya bercandain balik Bu. Misalkan, ayo Bu kita kerja bareng atau kita belajar bareng atau lakukan aja bercandaan-bercandaan yang lain seperti itu. Jadi jangan dibawa terlalu serius. Karena dalam lingkungan pekerjaan dimanapun kita bekerja, tidak hanya di tempat kerja kita sebagai guru, dimanapun pasti ada yang namanya perbandingan seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak.
Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Azizah atas pemaparan jawabannya. Mohon maaf, Bapak Ibu yang ingin bertanya, dikarenakan keterbatasan waktu, maka kami cukupkan pertanyaannya. Terima kasih kepada para peserta atas pertanyaannya dan kepada narasumber atas jawabannya yang sangat informatif. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum menutup, izinkan saya menyimpulkan sedikit bahwa dari paparan tadi kita dapat memahami jika kita senantiasa bersyukur, tentunya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa seperti meningkat, membuat hati lebih tenang dan bahagia, menjadi lebih dekat lagi kepada Allah. Dalam menerapkan rasa syukur terhadap diri sendiri, bisa dengan memberikan reward atau merayakan proses dan pencapaian untuk mengapresiasi diri sendiri setelah sekian lama melakukan pekerjaan. Terima kasih kepada Ibu Nur Aizah atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya acara. Terima kasih, undur diri. Saya kembalikan kepada Ibu Anggraini selaku MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi dan Bu Nur Azizah atas materi yang sangat luar biasa. Mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur dalam melayani kunci keberkahan dalam karir. Bersyukur menjadikan ibadah melayani sebagai wujud nyata rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah, tetapi juga melalui tindakan nyata yang berkualitas sesuai dengan perintahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejenak mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nanda Sutisna. Kepada Bapak Nanda Sutisna dipersilahkan. Terima kasih yang telah mengizinkan kepada saya untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad angkul sahabati Rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan mengerjakan amal yang soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu yang ke dalam golongan hamba-hamba-Mu ya Allah. Wali walidaya warhamu makama rabbana syagiro. Allahumma tub alaina qabla maut warahmata indal maut wa ala tajibna bal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, wal Ajid, Ajabar, Al-Mutakabiru Qaliku Bari'u Musyabar Ghaffar Qahar Jak Fatal Alim. Rabbi ini lima jata laya min hari fakir. Rabbi anggilni munjalam mubarkan tauhir menjalin. Ya kabiru anta laji penales bantihi. Ya kabiru anta laji nalios banati. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. Pak Nanda. Baik, sebelum acara saya tutup, kepada perwakilan BPSDM, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, jika tidak ada, Bapak Ibu, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pemandu acara mewakili angkatan 6, mohon dibukakan pintu maaf apabila banyak terdapat kesalahan baik dari segi susunan kata maupun sikap. Bapak Ibu, izinkan saya untuk berpantun sedikit. Tolong bilang cakep.
Boleh di kolom chat atau dengan emoticon reaction. Tamasya bersama keluarga Cakep. untuk mengunjungi Taman Mini. Cakep. Lagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua atas kehadiran dalam siraman rohani ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak. Izin live ya teman-teman semua. Izin live Bapak Ibu. Izin live Bapak Ibu semuanya. Izin live ya Ibu Bapak. Terima kasih angkat tangan ilmunya. Izin live ya. Assalamualaikum.